Ada satu tipuan tertua iblis yang terjadi hingga saat ini kepada gereja Tuhan. Dan lucunya, tipuan itu masih saja berhasil terjadi. Apa itu? Ketika iblis datang di Taman Eden dan menipu pertama kali Hawa, iblis berkata kepada Hawa bahwa kamu kalau makan buah ini, kamu tidak akan mati, tetapi kamu menjadi serupa dengan Tuhan. Hawa tidak mengerti bahwa dia sudah segambar dan serupa dengan Tuhan. Iblis mau menaruhkan pikiran ini, kalau kamu makan barulah kamu serupa dengan Tuhan. Padahal dalam Kejadian 1 ayat 27 firman Tuhan katakan, ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, mereka sudah segambar dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kejadian 1, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan ruah Elohim kepada mereka. Sehingga mereka menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang segambar bukan fisiknya, yang segambar adalah roh. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun ke atas kita, tinggal di dalam kita. Roma 8 ayat 15 firman Tuhan katakan, hari itu juga, saat itu juga, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita menjadi anak-anak Allah. Kita layak memanggil Bapa di surga sebagai Abba. Abba ya Bapa. Kenapa saudara? Karena 1 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan segambar dan serupa dengan Tuhan. Roh saya menjadi satu dengan Tuhan, menjadi identik, menjadi sama. Otto Daniel sudah segambar dan serupa dengan Tuhan ketika saya lahir baru. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani 10 ayat 14 firman Tuhan katakan, dia telah menyempurnakan kita yang telah dikuduskan. Saya sekarang sudah sempurna. Apanya saudara? Roh saya. Saya segambar dan serupa dengan Tuhan. Akibat saya segambar dan serupa dengan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Efesus 1 ayat 19, kuasa yang ada di dalam Kristus sekarang hidup di dalam saya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian hidup di dalam saya. Wow, bukankah itu luar biasa? Firman Tuhan juga menuliskan 1 Korintus 1 ayat 30, hikmat yang ada di dalam Yesus itu sekarang tinggal di dalam saya. Hikmatnya Kristus tinggal di dalam saya. Itu sebabnya saya tidak perlu berdoa meminta supaya hikmatnya Daniel, hikmatnya Yusuf turun ke atas saya. Nggak usah, karena hikmat Kristus sekarang tinggal di dalam saya. Lalu apa lagi yang dikatakan? Saya sekarang memiliki iman yang sama dengan Yesus. Karena apa? Karena iman Yesus lah sekarang yang hidup di dalam saya. Itu sebabnya saya tidak perlu meminta imannya Daud, saya tidak perlu meminta imannya Abraham. Karena imannya Yesus sekarang tinggal di dalam saya. Dan apa yang kemudian terjadi saudara? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, pengurapan Allah tinggal di dalam saya. Kenapa pengurapan, hikmat, kuasa, roh Tuhan, kemudian iman Kristus tinggal di dalam saya? Karena saya sudah segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya gereja sampai sekarang masih berdoa, Tuhan urapi kami Tuhan. Urapi si A, urapi si B. Karena dia tidak menyadari urapan Tuhan sudah tinggal di dalam dia. Kenapa urapan Tuhan tinggal di dalam dia? Karena dia sudah segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kamu dan saya ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah segambar dan serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati.